Yang usahakan media itu dihadirkan, didampingi pengacara, kawan. Jangan Yusuf Manobulunya saja didampingi pengacara. Ya sekali-sekali kalian kerja bakti lah. Ya, dua klien, satu pengacara tanpa bayar. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, malam hari ini saya akan mengucapkan minal aidin wal faizin, ya, mohon maaf lahir dan batin jikalaulah ada kalimat-kalimat ataupun untayan-untayan kata yang terlontar dari lisan saya dan itu menyinggung perasaan para hamba Allah, akhi ukhti, para kaum muslimin, mohonlah sekiranya dapat dimaafkan. Dengan segala kerendahan hati saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, zahir dan batin saya meminta maaf. Dan apabila mana ada setelah saya upload video lalu yang komen-komen itu tidak terbalaskan oleh saya, itu mohonlah sekiranya dapat dimaklumi oleh karena suatu hal, ya, yang dimana saya kebetulan pun tidak selalu memegang HP, begitu ya. Karena saya juga mesti mencari penghidupan kaum muslimin, ya. Jadi saya pun mesti menetapi tuntutan hidup, begitu. Oke, kaum muslimin, malam hari ini saya akan gas sebuah video di mana video ini mengisahkan seteruan, ya, Fauzan versus Pak Labu, yang dimana tiada lain tiada bukan perihal masalah Manobulu kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters, ya. Pagi ini saya hadir agak jam 7, tadinya mau jam 8, ya. Aduh. Saya sudah mandi, udah jalan-jalan sedikit. Habis itu live lah, ngapain buang-buang waktu, ya. Ya, karena nanti ada lagi kerjaan-kerjaan yang harus saya kerjakan, ya kawan-kawan. Kawan-kawan, hari ini saya membuat judulnya mungkin membuat kalian tidak nyaman, mungkin membuat kalian tidak senang, tetapi ini sebuah fakta. Yusuf Manobulu penjahat internasional, ya, dan Paul Zhang sekarang sama seperti kasus MKC, mereka sudah mulai mengambil alih, dan ya saya percayalah apa yang terjadi dengan MKC omong kosong, ya, akan terjadi juga dengan Yusuf Manobulu. Nah, tidak ada bedanya. Dari dulu mereka selalu mengatakan, ya ini harus bebas, ya harus begini, internasional, ini tai kucing. Ya, ulasan saya ini memang tidak populis, ya, apalagi dalam kondisi saya masih agak terpuruk, ya. Karena ya jujur-jujur saja, semenjak saya sakit itu kan penghasilan YouTube-nya menurun drastis, hanya $400-an. Sementara yang mau dibantu banyak, ya kawan-kawannya. Dan sekarang saya jujur kesulitan membayar uang listrik gereja, karena saya itu menanggung listrik gereja dan internet gereja, ya, juga internet saya. Jadi sekali lagi saya umumkan, apabila nanti tanggal 21 saya tidak live, mohon maaf, ya, itu bukan karena kehendak saya, ya, tapi saya lagi ingin mencari untuk bayar uang listrik dan internet di gereja dan juga di rumah ini. Juga listriknya, kan, kami pakai token. Kemarin saya dapat berkat, sudah saya isi 500, yaitu sekitar 8-10 hari. Ya kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kalau kalian marah sama saya, silakan marah. Kemiskinan tidak akan membuat saya menjadi menyerah. Ya, itu prinsip saya dari dulu.
bokek itu apa isinya? Kan kanker kantong kering tidak membuat saya menjadi bisa didikte orang. Saya punya prinsip dari dulu, kalau Tuhan memang menginginkan saya hancur, dari dulu saya sudah hancur. Tapi faktanya Tuhan tidak menginginkan. Ya kawan-kawan ya. Jadi saya nothing tulus saja. Ya kalau kalian tidak mau berdonasi ya silakan. Nah, saya tidak melarang. Artinya ada yang menghambat kalian untuk membantu misi saya, ya katakanlah mungkin kalian merasa saya tersinggung gara ucapan saya kepada Paul Zhang dan kepada Yusuf Manubulu. Itu hak kalian, tapi ingat saya tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Ya memang, tapi kau kan minta tolong, betul, saya minta tolong kepada saudara seiman. Kalau mereka tidak menolong, apakah saya harus memaksa? Tidak kawan ya. Semua ada waktunya dan semua ada masanya. Percaya saja ya sama jalan Tuhan. Tetapi kita tidak apa-apa mengajak saudara seiman untuk melakukan yang namanya ini loh misi ya. Saya berharap kalian satu hari nanti menjadi dewasa. Saya anggap kalian sekarang masih anak-anak, kanak-kanak, maka sekarang kalian tidak mengerti apa yang saya lakukan. Satu hari nanti kalian akan mengerti, dan ini tidak akan kalian temui di channel Sang Debaters, di channel-channel lain kecuali Sang Debaters. Kenapa Sang Debater setiap ada kasus penangkapan selalu melakukan pro dan kontra? Nanti kalian akan berpikir setelah kalian dewasa, cukup dewasa, kalian akan mengerti ya. Saat ini saya yakin kalian tidak mengerti. Yang kalian lihat adalah secara kasat mata saja ya kawan-kawan ya. Oke. Kalau ada yang membilang netralisir ya bisa jadi ya. Tapi nanti kalian paham kenapa saya harus melakukan itu ya. Oke. Saya putarkan dulu sebuah video. Video ini saya ambil dari punyanya siapa namanya ini? Sebentar. Dapur Sukacita. Ya saya nggak ngambil dari video Paul Zhang. Kenapa? Biar sifatnya bertingkat. Bahwa Dapur Sukacita mengambil dari Paul Zhang, saya mengambil dari Dapur Sukacita. Ya, itu kenapa saya juga ingin mempromosikan channelnya Dapur Sukacita. Saya nggak tahu siapa pemiliknya, tapi saya berkeyakinan dia ini seorang Kristen. Maka tidak salah saya publikasikan channelnya. Seperti dulu saya mempublikasikan channelnya Paul Zhang. Kawan-kawan kalian sering menghina saya, wak donat. Tapi kalian lihatlah si Paul Zhang ini. Jangan lupa nyawer engkoh Nabi Koboy. Inilah yang saya katakan, dunia memang tidak memiliki keadilan ya. Kalau dia sudah berpihak, maka keberpihakannya itu akan dia pegang teguh ya. Maka orang yang berseberangan dengan dia dihajar. Tapi kalau Sang Debater tidak begitu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya tidak pernah berpihak. Yang saya lakukan adalah mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak ya. Jadi selama ini orang-orang menuduh saya, ternyata ini lihat Paul Zhang pun sekarang sudah melakukan pengemisan internasional. Di internasional kawan. Kalau saya masih lokalan. Ya, jangan lupa nyawer. Kalian sawerlah Paul Zhang karena pengajuan apanya ditolak ya, apa namanya, suaka politiknya ditolak. Maka dia selalu ingin membuat sebuah hal-hal yang membuat dia untuk selalu terancam ya. Bahkan dia selalu mengatakan kemerdekaan bukan bangsa-bangsa, negara apa namanya itu, wilayah-wilayah di Indonesia ya. Nanti saya apakan Eko Kreto, bacotmu munafik banget sirut. Buktikan saya munafik atau tidak ya. Kalau kau bisa membuktikan, naik ya, saya kasih link. Tolong buktikan di mana saya munafik. Ini khusus untuk kau, saya kasih link. Naik langsung. Sekarang jangan bicara-bicara aja, buktikan biar kalian jadi prajurit-prajurit Kristus yang berani ya. Bukan hanya sekedar, nggak usah tampak wajah. Kalau tampak wajah aku tak yakin kalian itu kan bangsa-bangsa jin yang nggak saya ketahui wajahnya. Oke, saya tanggapi per part ya kawan-kawan ya. Biar kalian bisa melihat nanti bagaimana ininya ya, apa namanya itu, bagaimana saya mengomentari dan di mana letak kekeliruan ucapan para baluhab ini ya. Oke, saya buka dulu. Saya play. Pak Yusuf Manubulu ya, sama Fendi, dan ada 4 orang kalau nggak salah lawyernya ya. Iya, salam Pak Paul. Ya, saya tidak tahu dia bicara sama siapa. Apakah dia bicara sama Pak Fendi atau sama si Tungkir
atau sama si Albert atau sama siapa saya nggak tahu. Tapi saya memang tidak butuh tahu siapa orang ini. Kalau kalian tahu biarlah tahu, ya. Lanjut. Iya, mana si gantengnya nih? Mana videonya si ganteng? Nggak ada nih. Ini lagi di mobil nih, Pak. Nah, itu Ya, sekarang sepertinya Paul Sang ini sudah beralih dari penggemar wanita jadi penggemar pria. Jeruk makan jeruk, mana si gantengnya ini? Kadang saya heran kalau lihat perubahan-perubahan sikap ini kawan ya. Ya nggak apa-apa sih. Oke say, nah, kan gitu. I love you full. Ah itu sebutan-sebutan aja. Selo, jangan dibawa ke hati. gimana periksanya? Berapa hari periksanya itu? Apa berapa kali di BAP itu? Ya, jadi BAP itu prosesnya 2 hari. Kami cukup lama untuk mendampingi beliau, bahkan sampai harus tidur jam 4 sore itu. Nah, tapi yang saya syukuri Pak Yusuf tuh ya senang hati atas hasil pendampingan kami itu. Kenapa? Karena kami tahu itu dari sisi pertanyaan-pertanyaan itu mau diarahkan kemana saja kita sudah tahu itu. Dan yang saya coba simpulkan dari isi dialognya yang ditumpahkan di BAP, dialog antara Pak Yusuf dengan Pak Aman, itu unsur pidananya sama sekali tidak ada, gitu loh. Kawan-kawan, orang ini selalu saja melakukan hal yang sama. Unsur pidananya tidak ada, kan begitu ya? Saya sudah berkali-kali mengatakan kawan, kalau dalam masalah urusan penistaan agama, penyebaran berita bohong, sarah tentang agama, kau tidak usah berbicara unsur. Itu aja. Yang jelas-jelas yang tidak ada unsur pidananya Rudi Simamora, itu sudah saya buktikan. Bahkan hakim, jaksa sampai ketar-ketir untuk menghadirkan para saksi. Padahal Rudi Simamora di tahanan selalu bisa menghadirkan saksi. Itu dilakukan sampai misalnya 10 kali sidang, 6 kali tidak hadir. Jadi hanya 4 kali hadir. Apa lagi nih? Kedap-kedip. Ya kawan-kawan ya, suara saya ada nggak ya kedengaran? Pasti kedengaran enggak? Sabar ya. Tunggu. Ya, kita lanjutkan lagi kawan. Nah, kawan-kawan, berangkat dari situ, dari dulu sudah saya katakan, kasus MKC juga saya katakan. Ya, bagi kita MKC tidak bersalah. Ya, jangan bagi kita lah, bagi kalian MKC tidak bersalah. Yang pertama mengatakan MKC tidak bersalah siapa? Ya kan? Saya selalu mengatakan kalau sudah masuk ranah ini nggak ada cerita. Jangankan MKC Ahok saja, gol. Apalagi lah hanya MKC yang kutu kumpret. Paham ya? Sekarang masuk lagi namanya Yusuf Manebulu, yang juga kutu kumpret, yang tidak punya power apa-apa. Lantas kita mengatakan secara ini menurut kita. Mereka itu selalu punya celah kawan. Hati-hati, saya sudah ingatkan kalian berkali-kali. Kalau kalian disuruh baca Al-Quran jangan pernah mau yang bahasa Arab. Karena syarat untuk membaca Al-Quran itu harus berwudu. Saya sudah paham itu dari dulu kawan. Syarat untuk membaca Al-Quran harus berwudu. Yang kedua, harus mengucap 2 kalimat syahadat. Yang pertama harus mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua harus berwudu. Pahami kalian dulu itu. Itulah sebabnya waktu MKC membacakan ayat Al-Quran apa dibilangnya? Dari bibir yang najis. Ada orang juga membaca Quran, megang Quran misalnya begini, dia Kristen, itu najis teralala. Pahami kalian dulu itu kawan. Karena itu namanya kitab suci, kitab yang suci. Tidak boleh dipegang orang yang belum bersuci. Bagi mereka, kalau kita Alkitab, Bible itu, yang kitab suci mananya, isinya bukan sampulnya, kan gitu. Maka siapapun bisa memegang bukunya ini. Mau kau gini-gini kan pun tidak masalah. Isinya yang penting itu adalah suci. Dan ditanam di hatimu baru suci. Kalau mereka seluruhnya, selain daripada kitab itu juga isinya. Dan yang harus ditanam di dalam hati. Itu kalian pahami dulu.
Banyak orang tidak paham ini, makanya gol. Kemarin saya kan dipancing. Tolong baca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kan ya. Juga sering saya bilang. Kamu Muslim, kamu yang baca, saya nggak bisa. Kenapa saya harus mengatakan begitu? Kalau tidak mereka akan protes. Jangan kau baca-baca kitab suci kami. Pahami kalian dulu itu kawan. Biar kalian tidak terjebak. Kalian lagi belajar membaca di tempat sesuatu yang izin saya bisa belajar membaca enggak? Maka kalian bacakan. Kayak saya kan pernah bilang, wah saya mau belajar dulu ya. Gimana sih cara membaca bahasa Arabnya ini? Maka saya baca, tapi hanya sedikit, tidak seluruhnya kawan. Karena ketika kalian salah ucap, bisa mengandung arti yang berbeda. Ya, kan itu ada bacaannya itu. Kalian baca. Ternyata cara membaca kalian salah bisa mengandung arti yang berbeda. Nah, arti yang berbeda inilah ruang tembak. Harusnya kalian membilang sesuatu yang baik, bisa menjadi artinya tidak baik. Ya kayak ucapan saya tadi, bisa misalnya ada racun ular, bisa dapat, tergantung kalimat yang ikuti. Tapi ada lagi yang apa yang lebih spesifik lagi. Ya, kalimat contohnya apa ya? Apa yang cocok, yang mengandung arti berbeda kawan. Misalnya ini bacaannya ini terbaca ini, itu jadi artinya berbeda ya. Jadi kawan-kawan, itulah yang perlu saya jelaskan sama kalian. Kalau menurut mereka ini ya dia tidak bersalah, itu hak mereka ya. Sudut pandang yang berbeda. Ini makanya saya bilang untuk pengacara-pengacara agama segini dan dipadukan dengan undang-undang ITE, sayang saya belum menjadi pengacara. Kalau saya pengacara, saya tahu di mana letaknya saya harus melakukan. Pengacara-pengacara ini terbiasa melakukan pengacaraan hanya masalah duniawi, tidak masalah agama seperti ini. Untuk masalah agama seperti ini mereka nggak tahu celahnya. Untuk undang-undang ITE pun mereka tidak tahu celahnya. Sekalipun Hotman Paris kan hanya bisa secara hukumnya. Itu kenapa tidak dikopi secara seluruhan waktu kasus Teddy Minahasa? Dikejar di situ ahlinya. Ahli mengatakan saya punya bisa melakukan ini, tapi saya tidak bisa melakukan ini, disebutkannya. Tetapi secara teknis dia kan nggak paham, karena dia bukan orang IT. Nah, kelebihan sang debater ini secara sabar ya kawan-kawan ya. Ini penyakitnya baru ditarik sedikit sudah. Tes 1 2 3. Bentar ya, bentar. Sebentar. Saya lanjutkan lagi habis ini. Udah macet lagi dia. Bentar ya. Oh, sudah mulai bagus lagi. Oke, saya lanjutkan aja videonya dulu kawan-kawan ya. Mau dibawa pun tidak ada. Saya sih optimis ini kalau dilakukan oleh pihak jaksa. Seperti itu, Pak Paul. Wah, luar biasa. Tapi so far mantap ya, tegar ya. Iya, baik. Tabah ya. Itu sebenarnya ketika dia masuk dalam urutan itu, bagi saya itu kabar baik, Pak. Kenapa? Ya. Kawan-kawan, beliau mengatakan saya optimis. Ya, optimis bisa-bisa saja. Apa ini ya, tunggu dulu. Jadi patah-patah ya. Ya, kita lanjutkan. Dia mengatakan dia optimis, itu hak dia ya. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan masalah hukum pidana biasa. Seperti yang sering kita lihat ya. Misalnya pencurian, pembunuhan, narkotika dan lain-lain. Ini masalah agama yang pengacaranya tidak paham kawan. Nggak paham. Saya optimis jaksa akan menolak. Aduh, si Rudy Simamora kurang apa itu kawan? Langsung tangkap segala macam, langsung P21. Jaksa kurang bukti.
Sidang pertama nggak datang, sidang kedua nggak datang, sidang ketiga nggak datang, keempat nggak datang, kelima datang baca dakwaan. Kira-kira gitu, tiga kalau nggak salah, keempat yang datang. Ya, kurang apa kawan? Kenapa dia tidak datang? Karena memang alat buktinya itu nggak cukup. Tapi kenapa di P21 kan? Karena kalau dia tidak P21 kan orang udah teriak-teriak. Permasalahannya bukan masalah penegakan hukum lagi, tapi penegakan teriakan. Kalau teriakan itu sudah diserukan kawan, sudahlah. Mau presiden sekalipun tidak akan mampu. Lihatlah Ahok. Sekalipun kau merasa benar, itu kan perasaan kau. Makanya disandingkan, ingat pasal yang dituduhkan kepada Madbulu sama dengan yang dituduhkan kepada si MKC. Ya. Setali tiga uang. Pahami kalian dulu itu baik-baik kawan. Bukan hanya undang-undang ITE-nya, tetapi ada yang mengikut membuat keresahan dalam masyarakat. Kan begitu kawan. Bagi kita nggak resah. Yang resah kan mereka, bukan kita. Paham nggak kalian? Jangan selalu pandang dari sudut kita kawan. Ini cara melihat hukum. Kalau saya jadi pengacaranya ketika mengantar Pak Yusuf Manabulu, kalau memang hebat lakukan pra-peradilan. Katanya besok entah hari kemarin diantarkan pra-peradilan. Karena itu sudah terlambat, terlalu lama. Sementara mereka sudah tahu bahwa siapa itu sudah ditangkap, si Anas atau siapa itu sudah ditangkap, si Aman. Harusnya itu pra-peradilan langsung masuk. Dan yang kedua, berikan pendampingan kepada si Aman itu juga. Saya nggak tahu apakah Yusuf Manabulu ini egois. Hanya dia saja yang didampingi pengacara. Sementara kawan yang satu lagi tidak ada pengacaranya. Ini yang saya bilang mereka tidak ngerti betapa pentingnya pengacara. Makanya besok-besok kawan, setiap kalian membuat kesaksian, tolong bilang sama orang yang bersaksi. Kalau ada apa-apa dengan kau, jangan jawab apapun pertanyaan polisi sampai pengacara datang. Ya. Usahakan media itu dihadirkan, didampingi pengacara kawan. Jangan Yusuf Manabulunya saja didampingi pengacara. Ya sekali-sekali kalian kerja bakti lah. Ya. Dua klien, satu pengacara tanpa bayar bisa. Tapi kalau saya tidak mau gitu ya, saya kalau punya donasi ya saya bayarkan pengacaranya. Tujuannya apa? Sederhana. Sederhana. Kita menghargai. Berapapun bayarannya tetap kita bayar, tujuannya menghargai apa dia, sekolah dia, capek dia, karena dia kan profesionalnya di situ. Ya kawan-kawan yang. Tapi tolong didampingi juga lawannya itu, kawannya itu. Lanjut. Ini sumbernya dianggap berada dari Nah, yang pihak Aman Feono ini kan dianggap melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Artinya bisa memberikan situasi yang tidak kondusif di wilayahnya. Nah, inilah yang nggak tahu pengacaranya ini. Sekarang dia sudah sadar bisa memberikan situasi yang tidak kondusif di wilayahnya. Kan itu kawan. Meskipun secara ITE kok gak bisa dibuktikan misalnya, tapi melakukan tidak kondusif di wilayahnya kawan. Di wilayahnya. Lah, yang kondusif kan wilayah kita. Maka kita mengatakan apa? Wah, ini tidak masalah. Kan dia hanya bicara ini. Di wilayah dia gimana? Orang-orang itu hatinya kan setipis kulit ari, setipis kulit bawang. Gak boleh tersentuh dikit. Senggol dikit, bacok. Kan itu ada istilah ya. Istilah Jakarta dalam tanda petik ya. Bukan bacokan gini. Bisa kau halang-halangi orang datang kau ke kampung itu, kalian kok merasa terkacaukan, nggak bisa dong gini-gini, kan tidak begitu kawan. Kecuali wilayah saya sini yang kacau misalnya Jawa Barat, yang nggak urusanku, kan begitu. Tapi kalau mereka ada berteriak-teriak kena juga. Makanya disanding-sandingkanlah pasal itu kawan. Aduh sudahlah, lanjut lagi kawan ya, perlu kalian ketahui ini kawan. Kalau saya pribadi, apapun yang dinegatifkan terhadap Aman itu, saya nggak yakin itu. Makanya masuk ke rutan, tugasnya Pak Yusuf menginvestigasi, menanyakan kebenaran atas
tuduhan ini ke Pak Yusuf, karena Pak Yusuf dianggap bertanggung jawab atas persoalan transmisinya, pendistribusian informasinya kepada khalayak ramai seperti di media sosial gitu, Pak. Ya, berhati-hatilah kawan terhadap orang-orang yang mau cuci tangan. Pilatus baru itu akan bermunculan. Pak Yusuf Manubulu katanya tidak bersalah. Aduh, sudahlah kawan. Ketika kau membuka ruang, kau harus bertanggung jawab terhadap yang kau undang. Paham gak kau? Sama dengan saya. Saya undang orang ke rumah saya, yang menjaga keselamatan orang ini, yang bertanggung jawab terhadap keselamatan orang ini adalah tuan rumah. Bukan yang datang bertanggung jawab terhadap keselamatannya. Inilah aku bilang goblok. Nah, demikian tadi kamu Muslimin yang dapat saya sampaikan, yang dimana perseteruan Irudia Hanes dan Paul Zhang nih, seteru abadi nampaknya nih ya. Jadi tidak ada usai mereka saling menghina, mereka saling mencaci ya. Tapi ya itulah, karena memang saya rasa memang 11-12, tapi mending sih ya untuk Rudia Hanes, mending ya tidak sampai seperti Paul Zhang yang mulutnya ini mulut comberan, yang berharap umat Islam itu marah lalu mengancam supaya suaka itu dapat begitu ya, oleh karena ancaman-ancaman pembunuhan lah segala macam. Tapi alhamdulillah umat muslim tidaklah terpancing dengan gaya-gaya retorika si Paul Zhang nih gitu ya. Jadi memang kita harus cerdik juga ya, ketika mereka membuat siasat kita pun bersiasat juga gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.